Sementara itu Anandi yang tengah berada di rumahnya tengah memasak di dapur dan tiba-tiba saja handphonenya berbunyi dan Anandi pun mengangkat HP tersebut dan dia bertanya, "Ada apa kamu menelponku? Apa kamu udah pulang?" Si pun berbicara melalui HP menyuruh Anandi untuk ke depan rumahnya. Lalu Anandi mematikan kompor dan pergi menuju ke depan rumahnya. Setelah sampai di depan rumahnya, Anandi memanggil-manggil Sip dan dia juga melihat ada penjual es di depan rumahnya. Dia terkejut melihat Sip yang tengah memperlihatkan 2 buah es. Lalu Anandi mendekati Sip dan Sip pun memberikan es tersebut kepada Anandi. Lalu Anandi mengambil es pemberian Sip seraya tersenyum dan dia bertanya kepada Sip, "Ada apa maksud semua ini?" Sip pun menjawab kalau dia memenuhi janjinya pada waktu tadi malam karena kamu menginginkan es krim tersebut. Dan Anandi pun tersenyum mendengar perkataan Sip dan lalu sambil memakan es tersebut. Di saat Anandi tengah asik memakan es bersama Sip, tiba-tiba Anandi melihat sampah yang berserakan di bawah. Lalu Anandi menyuruh Sip untuk memegangi es tersebut. Lalu dia berjalan mendekati sang penjual es dan dia berkata kepada sang penjual es tersebut, "Apa Bapak tidak melihat kotoran berserakan di bawah sana?" Lalu sang penjual es pun menjawab, "Itu udah biasa Bu, karena para pembeli membuangnya sembarangan." Dan Anandi pun berkata kembali, "Seharusnya Bapak bisa menjaga kebersihan. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi perintah untuk menjaga kebersihan lingkungan." Dan sang penjual tersebut pun mendengar perkataan Anandi. Tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Betul sekali itu Bu, kita harus menjaga kebersihan. Kita harus mematuhi peraturan pemerintah." Sip hanya terdiam mendengar percakapan Anandi sambil memakani es krim tersebut. Sang penjual es tersebut pun lalu membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekelilingnya. Dan Anandi pun meminta sapu kepada sang penjual tersebut karena masih ada sampah yang berserakan dan dia pun langsung membersihkan sampah-sampah tersebut. Sip beserta lainnya memandangi Anandi yang sedang menyapu sampah-sampah tersebut. Semua orang melihatnya dengan bangga kepada Anandi. Anandi terus saja membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Sang penjual es pun berkata kepada Anandi, "Ibu seorang istri gubernur, kok mau menyapu sendiri?" Anandi menjawab, "Emang saya istri gubernur, tapi saya sama seperti kalian yang harus menjaga kebersihan." Si pun sangat bangga kepada istrinya. Lalu Anandi pun pergi meninggalkan sang penjual es tersebut dan langsung menemui Sip untuk mengambil es krim dan dia memakan es krim tersebut. Oke kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan jalan cerita selanjutnya. Si pun memuji dengan keberanian Anandi dan sambil berkata, "Kamu pantas menjadi penyuluh kesehatan." Anandi pun hanya tersenyum mendengar perkataan Sip.
Singkat cerita, nampak Gangga yang tengah di dapur. Tiba-tiba saja Jagdish memeluknya dari belakang dan membuat Gangga sangat kaget. Lalu dia berkata, "Sudahlah Jagdish, nanti ada orang." Jagdish menjawab, "Tidak mungkin, orang udah pada tidur semua." Lalu Gangga berkata kembali, "Nanti ada orang yang ke dapur." Dan Jagdish pun menjawab, "Aku sudah menunggu kesempatan ini seraya memeluk Gangga. Aku juga tidak pernah kamu perhatikan karena kamu selalu sibuk buat anak-anak." Dan Jagdish pun terus saja memeluk Gangga dengan eratnya. Di saat mereka sedang berpelukan, tiba-tiba saja Nenek Kailani masuk ke dapur dan melihat mereka berdua. Jagdish dan Gangga sangat kaget. Mereka langsung melepaskan pelukannya seolah-olah mereka sedang melakukan apa aja. Lalu Jagdish pun berpura-pura mengambil air dan Nenek Kailani pura-pura tidak melihat Jagdish dan Gangga. Jagdish dan Gangga merasa malu sendiri. Nenek Kailani pun langsung menuju ke tempat pengambilan air seolah-olah dia tidak melihat apa yang dia lihat tadi. Nenek Kailani langsung mengisi ceret tersebut dengan air. Dan Gangga pun berbicara kepada Nenek Kailani, "Jangan sibuk-sibuk Nenek, biar aku aja yang mengisinya." Nenek Kailani menjawab, "Tidak sibuk, ini udah biasa," seraya meninggalkan tempat itu. Jagdish pun menatap kepergian Nenek Kailani. Lalu Jagdish pun berusaha mendekati lagi. Dan Gangga menolaknya kalau takut ada orang. Namun saja Jagdish terus saja merayu Gangga sambil berkata mesra dan membelai mukanya Gangga. Dan Gangga pun menolak keinginan Jagdish. Namun Jagdish tidak memperdulikan. Gangga pun berusaha mengalihkan dengan membereskan piring-piring di tempat itu. Lalu Gangga pergi menuju ke tempat stop kontak listrik dengan cara ingin mematikan lampu dapur tersebut. Jagdish pun mengikuti Gangga yang ingin mematikan stop kontak tersebut. Tiba-tiba saja Jagdish memeluk Gangga kembali dari belakang. Gangga menolaknya. Namun Jagdish terus saja memeluki Gangga. Oke kawan semua, bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa untuk tonton terus di channel Yanti TV. Sekian.